Saat itu tampak tangan dari dalam kubur Nabi bersalaman dengan beliau Syekh Ahmad Ar-Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala qail inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika dikenang orang-orang soleh, maka akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, semoga rezeki kita melimpah ruah barokah dan dapat mengunjungi dua tanah suci Makkah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, kalangan umat Islam khususnya di kawasan timur dan barat tentu tidak asing lagi dengan nama-nama 4 wali kutub atau wali gaus yang terkenal di kalangan umat Islam di timur maupun di barat. Yang dimaksud wali kutub atau wali gaus adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Wali kutub ini juga mempunyai kelebihan dari manusia pada umumnya. Mereka juga bisa menjawab rahasia hakikat ilahiyah. Keempat wali kutub yang dimaksud yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu, dan Syekh Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, saya akan menceritakan keistimewaan 4 wali kutub ini. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang ulama fikih. Sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu memiliki karamah yang sangat luar biasa, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu bisa menghidupkan orang mati selama ratusan tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu disebut sebagai pemimpin dari seluruh wali yang ada di dunia ini. Beliau pernah berkata bahwasannya, kakiku ada di atas kepala seluruh wali. Menurut Abdurrahman Al-Jami dalam kitabnya yang berjudul Nafahat Al-Uns, beberapa wali terkemuka di berbagai abad sungguh-sungguh meletakkan kepala mereka di bawah kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, yang kedua adalah beliau Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu merupakan sosok ulama sufi berkebangsaan Irak. Pada abad ke-6 Hijriah atau abad ke-12 Masehi, Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu bisa mencium tangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal itu dilakukan Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu saat pergi ibadah haji. Ketika itu Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu tampak tangan dari dalam kubur Nabi bersalaman dengan beliau Syekh Ahmad Ar-Rifai, dan beliau pun terus mencium tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini dapat disaksikan oleh orang ramai yang juga berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut.
Salah seorang muridnya berkata, "Ya Sayyidi, Tuan Guru adalah kutub." Jawabnya, "Sucikan olehmu sangkaanmu daripada kutubiyah." Kata murid, "Tuan Guru adalah Ghaus." Jawabnya, "Sucikan sangkaanmu daripada Ghausiyah." Al-Imam Sya'rani mengatakan bahwa yang demikian itu adalah dalil bahwa Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu telah melampaui maqamat atau atwar, karena kutub dan ghaus itu adalah makom kelas yang maklum diketahui umum. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, yang nomor 3 adalah Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu, salah satu ulama terkemuka di Jazirah Arab dan Timur Tengah adalah Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu. Salah satu karomah yang dimiliki Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu adalah wajah beliau yang selalu bercahaya. Karena terlalu bercahaya, Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu selalu melilit wajahnya dengan sorban sebanyak 2 kali. Setiap hari dari pagi hingga sore, Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu menatap matahari sehingga kornea matanya merah membara. Apa yang dilihatnya bisa terbakar. Khawatir terjadinya hal itu, saat berjalan beliau lebih sering menatap langit bagaikan orang yang sombong. Sejak masa kanak-kanak, Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu suka berkhalwat dan riyadhah. Pernah 40 hari lebih perutnya tidak terisi makanan dan minuman. Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu lebih memilih diam dan berbicara dengan bahasa isyarah. Bila ingin berkomunikasi dengan seseorang, beliau tidak sedikit pun lepas dari kalimah thayyibah, berzikir dan membaca sholawat. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, yang nomor 4, Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Salah satu karomah yang dimiliki Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu adalah sewaktu beliau berumur 6 tahun telah mengenyangkan seluruh penduduk negeri Tunisia dari kelaparan. Syekh Abu Hasan Asyadzili mengenyangkan penduduk negeri Tunisia itu berasal dari uang yang diperoleh dari bangsa alam gaib. Keramat itu tidak diberikan kepada orang yang mencarinya dan menuruti keinginan nafsunya, dan tidak pula diberikan kepada orang yang badannya digunakan untuk mencari karomah. Yang diberi karomah hanya orang yang tidak merasa diri dan amalnya, akan tetapi dia selalu disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa mendapat anugerah fadl dari Allah semata, tidak menaruh harapan dari kebiasaan diri dan amalnya. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, demikianlah cerita ilmu pengetahuan tentang 4 wali kutub penjaga alam semesta. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan, karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.